Halo, selamat hari Minggu teman-teman semua. Salam sehat. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik semua ya, dalam keadaan happy juga. Di hari Minggu sore yang cukup cerah. Di Jakarta cukup cerah ya, walaupun agak gerah. Gua nggak tahu lu nonton video ini jam berapa, tapi ini gue rekam jam 3:20 sore ya. Oke, di edisi kali ini kita akan membahas dua topik aja, satu topik kecil, satu topik besar. Yang topik kecilnya gue akan meround up sedikit lah pemain-pemain yang udah merapat atau yang mendarat di Liga Saudi Pro League. Siapa aja, karena lalu lintasnya kan cukup dinamis ya. Jadi ada yang udah fix, ada yang on the way, ada yang rumor dan seterusnya. Jadi gue akan sedikit kasih data kalian yang lengkap ya, siapa tahu kalian selama ini juga agak bingung gitu ya. Siapa aja sih yang udah firm, berapa nilainya. Jadi gua akan rangkum supaya supaya nyaman lah gitu ya, supaya enak merekapnya gitu. Karena itu yang gue bilang, banyak banget transfer ataupun isu-isu terbaru. Termasuk juga yang terbaru adalah Henderson ya, mulai dari awal-awal nih kan Benzema, kemudian Golo Kante, Koulibaly, Brozovic dan sebagainya. Nah, nanti gua akan mungkin share di sini gambarnya kira-kira siapa aja. Jadi ini gue bacain aja ya, sepintas. Ada Sergej Milinkovic-Savic ke Al Hilal, 34 jutaan pound sterling, jadi sekitar 600 miliar. Kemudian Firmino juga udah ada, Jota juga ya, Jota gue baru ngeh, Mendy dan seterusnya ya. Nanti gue akan share di sini buat kalian. Dan kenapa gue share ini, karena jujur gue dan kita mungkin nggak ada yang nyangka ya gimana Arab Saudi ini atau Saudi Pro League ini bener-bener ternyata sleeping giant ya. Selama ini mereka menyimpan energi yang luar biasa dengan pohon uang mereka, dan ternyata ambisi dari pangeran putra mahkota mereka Muhammad bin Salman bukan hanya melakukan reformasi di dalam bidang politik dan ekonomi ya, tapi juga di dalam olahraga. Dan yang berkali-kali gue mengatakan ini mungkin salah satu mercusuar mereka untuk bisa menjadi tuan rumah 2030. Dan ini sudah gue katakan ketika gue datang ke Qatar, ketika gue melihat pagelaran Qatar itu luar biasa sukses, dan itu menjadi barometer yang paling tinggi pagelaran sepak bola sepanjang sejarah. Dan secara kultural ini juga membuat Arab Saudi, yang notabene atau quote by quote adalah abang tertua dari negara-negara semenanjung Arab, sehingga mereka juga mikir, loh kok Qatar yang begitu kecil aja bisa, kenapa kita nggak bisa. Dan akhirnya salah satunya mungkin ini prediksi gue ya, akhirnya mereka menjadikan liga mereka sebagai panggung untuk merebut simpati, mungkin untuk nanti running jadi tuan rumah Piala Dunia 2013, yang gue harap juga mereka bisa menggelarnya dengan lebih baik ya. Dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa masih sehat di 6-7 tahun lagi ya, dan bisa datang ke sana dan nonton. Oke, sekarang kita ke the one and only yang kalian tunggu-tunggu, fans Liga Primer atau Liga Inggris, Arsenal dan MU. Dan kita tahu kemarin mereka baru tampil di New Jersey, di New York, di Amerika Serikat. Dan ini memang selalu menjadi pangsa pasar selain Asia bagi tim-tim Eropa, khususnya Liga Inggris, untuk memperluas awareness mereka. Ya, dulu kalau kita ingat MU lawan Madrid ya di Michigan, itu di Amerika lah, gue lupa ya, koreksi kalau gue salah. Itu salah satu yang paling banyak ditonton, pertandingan sepak bola yang paling banyak ditonton di tanah Amerika Serikat ya. Karena juga memang dari dulu orang Eropa ini selalu ingin mencoba menginvasi dalam tanda kutip olahraga mereka, terutama sepak bola, untuk bisa dimainkan, digemari oleh publik Amerika Serikat. Kenapa? Karena alasan ekonomi pasti. Asia sudah berhasil mereka taklukkan. Kita lihat fans bola di mana-mana, kita lihat juga makanya podcast yang membahas masalah bola Liga Inggris juga luar biasa. Dan sekarang Amerika yang they've been doing tapi belum berhasil ya. Jadi pertandingan yang sangat seru ya, pertandingan yang juga sangat unik karena diakhiri dengan adu penalti. Padahal MU menang 2-0. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah tahu, mungkin sebagian juga belum tahu kenapa ada adu penalti meskipun MU menang 2-0 melalui gol dari Bruno dan juga Sancho. Nanti gua akan bahas jalannya pertandingannya seperti apa ya. Tapi juga karena memang kedua pelatih Arteta dan Erik ten Hag sepakat, yuk kita
bikin adu penalti di akhir pertandingan untuk menguji mental para pemainnya kan gitu. Nah ternyata dalam penalti itu pun ternyata Arsenal tetap kalah ya. Jadi MU tetap menang dengan skor 5-3 ya. Pencetak gol yang MU golin semua ada Casemiro, ada Diego Dalot, Victor Lindelof, Marcus Rashford dan juga Christian Eriksen. Sementara dari The Gunners yang berhasil Odegaard, Trossard, Jorginho, dan yang gagal Vieira. Penendang kelima nggak dilakukan lagi karena sudah unggul 5-3. Jadi kalaupun gol 5-4 ya. Dan juga ini menjadi debut bagi Bruno Fernandes setelah ditunjuk oleh Erik ten Hag sebagai kapten, dan dia tampil sangat baik pada pertandingan tersebut. Kita bahas dari MU dulu mungkin ya, di mana dia meng-create banyak peluang, kemudian juga merebut bola, mendeliver bola ke depan, bahkan juga mencetak 1 gol ya, assist dari ini pemain baru ya, Kobbie Mainoo, dan ini mendapat pujian juga dari yang bersangkutan, dari Bruno Fernandes, karena memang terlepas dari asisnya Mainoo, tapi dia memang tampil sangat baik ya. Bagaimana pemain, bayangkan ini 18 tahun ya, dia berdarah Ghana, kemudian duet dengan Mason Mount. Nah ini juga nanti Mason Mount akan gue bahas di tim sebesar MU, tapi dia tidak terlalu terlihat kikuk, dan ketika dia memberikan kipas ke Bruno Fernandes itu kelihatan banget dia sangat matang, sangat siap secara mental. Ya mungkin setiap pemain bisa melakukan hal itu, ngoper biasa, semua orang bisa, umur 13 tahun pun bisa, tapi bagaimana mentalitas dia, ketenangan dia ketika dia mendapatkan pressure dari pertahanan Arsenal, kemudian dia dengan tenang melepaskan flick passing lah, itu umpan yang nggak terlalu kencang, kemudian ada space Bruno Fernandes, dan kemudian mencetak gol pertama ya, sebelum kemudian ada gol dari kedua dari Sancho, yang jelas-jelas ini adalah kesalahan dari Gabriel yang mengantisipasi umpan lambung ya dari area sisi kanan MU ketika membuild serangan. Nah ini menariknya sebenarnya ya, gue berkali-kali adalah orang yang, gue bukan anti kiper yang bisa build up serangan, cuman kalau gue lihat kemarin misalnya Tom Heaton ya main sangat bagus ya, terlepas dari ini adalah game friendly match, tapi sebenarnya gol itu kan juga awalnya dari build up serangan konvensional yang bukan build up pelan-pelan ke atas segala macam gitu ya. Tapi lagi-lagi memang ada kesalahan dari Gabriel, kemudian Sancho ya udah tinggal one-on-one sama Ramsdale dan 2-0. Dan balik lagi sedikit, gua mau callback ke golnya Bruno Fernandes. Ada yang mengatakan menyalahkan Ramsdale, menurut gua nggak juga, karena begini teman-teman ya, kalau lu pernah jaga gawang atau jadi kiper, bola seperti itu tuh nggak gampang. Pertama dia ujung pojok, kemudian kencang, menyusur, dan mantul. Nah mantulnya ini kadang-kadang tidak dilihat orang sebagai sesuatu yang menyulitkan, tapi itu sangat sulit. Bola mantul itu sangat sulit gitu, dan itu ya walaupun kita bisa bilang oh dia kan kiper profesional, iya, tapi ya faktanya memang itu ada salah satu faktor yang gua rasa kalau dibilang blunder enggak lah. Tapi kalau apakah Ramsdale harusnya bisa lebih baik, gua rasa iya gitu, tapi itu sekali lagi bukan bola gampang ya. Dari MU, oke, Mason Mount. Kita bahas soal Mason Mount ini juga kelihatan memang perannya dari awal juga sudah bisa kita analisa, menggantikan peran dari Eriksen yang mungkin nggak akan lama lagi, mungkin maksimum 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Apalagi kita tahu ada masalah di jantungnya atau di tubuhnya lah ya, karena kolaps dia udah 2 tahun lalu. Kemudian di lini belakang nggak ada masalah, jadi MU turun dengan tim terbaik. Jadi ini udah pemanasan yang sudah menuju serius. Jadi udah nggak lawan tim-tim kecil lagi ya. Lain kalau Munchen, karena mungkin masih lebih lama mulainya. Dia lawan tim-tim semenjana yang bisa menang 27-0. Kalau ini udah benar-benar serius, karena tanggal awal Agustus Arsenal sendiri udah akan main Community Shield menghadapi City. Jadi udah mulai harus benar-benar lawan tim yang kompetitif. Jadi line up-nya pun kita lihat MU sangat-sangat full tim ya, kecuali Mainoo tadi yang agak mengejutkan, dan ternyata mengejutkan juga penampilan yang gak ada yang nyangka dia tampil bagus. Ya walaupun pada akhirnya dia nggak main satu pertandingan ya, satu babak, karena memang head to headnya sama Casemiro. Jadi Casemiro udah agak lebih tenang nih. Kalau kayak musim lalu teman-teman, Casemironya kartu merah atau cedera, mungkin cedera jarang lah, tapi seandainya pun ada Mainoo yang masih agak lumayan berani lah untuk dimainkan menggantikan Casemiro ya. Jadi well done buat MU ya. Jadi gue nggak mau berdebat soal ini penting atau nggak penting ya.
tetap namanya pemanasan itu penting. Memang tidak segala-galanya, tidak akan memutuskan bahwa MU bakal bagus banget atau bakal juara, Arsenal enggak. Cuman tetap ini penting karena pemain yang diturunkan pun penting. Termasuk juga Arsenal. Khusus untuk Arsenal, gue memberikan kredit poin kepada Martinelli. Nah ini menarik nih teman-teman. Kalau kita lihat psikologinya ya, Martinelli kemarin itu banyak peluang sebenarnya. Ada dari luar kotak penalti, long shot, ada double shot yang diselamatin sama Heaton. Dan itu tendangannya bagus ya. Dan Heaton memang save-nya oke banget. Kalau gue lihat sih psikologisnya apa? Karena di areanya ini bertumpuk pemain yang sama, posisinya yang bagus ya, yang kualitasnya nggak beda jauh. Ada Trossard. Ya ada dia sendiri, Martinelli, ada Emil Smith Rowe yang kemarin juga main ya lumayan bagus lah ya, walaupun dia nggak main full. Kemudian juga kalau mau lu masukin Havertz juga bisa ada di sana, sehingga memang kelihatan area di sini persaingannya lebih ketat. Justru gue agak mengkhawatirkan di kanan Bukayo Saka ini mungkin Reiss Nelson ya yang head to headnya atau yang komplemennya gitu ya, dan di situ nggak terlalu banyak alternatif ya, tapi ya mungkin Bukayo Saka juga sering cedera ya, karena kemarin kalau kita bicara di sisi kiri Emil Smith Rowe sering cedera, sehingga mungkin Arteta menambal amunisinya lebih tebal di situ. Nah kemarin Havertz juga ada satu peluang tandukan, jadi ini mungkin juga kenapa di bawah Havertz, karena selama ini Arsenal nggak terlalu punya pemain yang bagus dalam hal bola-bola atas, sehingga Havertz mungkin akan sering-sering main di tiang dua ya. Kalau kemarin ada satu peluang kalau lu ingat dari Odegaard. Ini juga satu skema yang baru. Mungkin ya itu dia, tiap tahun selalu ada yang baru, seperti jersey kan juga selalu ada yang baru. Mungkin juga polanya ditambah untuk menambah variasi dan juga mungkin mengganggu atau mengelabui kalau lawan yang sudah membaca pola Arsenal dengan yang gitu-gitu aja ya. Oke, itu gue udah bahas semua. Jadi Bruno juga selamat untuk kaptensi yang pertama kali. Oh, yang sedikit ya. Ini juga akhirnya semakin menebalkan atau menguatkan argumen Erik ten Hag menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten. Karena kenapa? Karena tadi juga gue berpikir Luke Shaw ya, tapi secara senioritas kan Luke Shaw lebih senior, orang Inggris dan seterusnya. Cuman ya posisi Bruno yang sangat sentral ini mungkin lebih pas ya untuk disematkan ban kapten. Gua rasa ini kalau kita lihat bagaimana dia bermain, dan ternyata hasilnya positif. Dia bermain sangat baik kemarin, sangat cair dan juga berani dalam mengambil keputusan, lebih pede lah kelihatan. Dan tapi ya kita akan lihat apakah nanti ketika di competitive game akan seperti itu, kita nggak tahu. Oke, sama terakhir jadwal ya, gue tambahin aja deh biar lengkap. Arsenal setelah itu akan menghadapi Barcelona tanggal 27, kemudian AS Monaco sebelum akhirnya tanggal 6 Agustus akan menghadapi City di Community Shield. Sementara MU sendiri, mereka setelah ini akan menghadapi Real Madrid. Real Madrid masih di friendly, kemudian Dortmund, kemudian RC Lens ya bacanya, Lens, mengenai Athletic Bilbao. Jadi lebih banyak satu pertandingan lah friendly gamenya, karena mereka tidak bermainkan Community Shield. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga buat kalian di channel gue yang udah absen 4-5 hari, karena gue rap aja poin-poin yang menarik ya, ataupun ada pertandingan-pertandingan atau isu-isu. Terima kasih, salam sehat.